Sakarku tadi kan sempat bilang segala sesuatu yang dilakukan dihujat. Nah kemarin juga VT itu kembali booming dan dikomentari oleh netizen. Kakak sendiri? Kalau buat aku pribadi sebenarnya gini, apapun postingan itu tergantung dari niat sang pemposting gitu ya. Dari mulai judulnya, dari mulai potongan-potongan videonya gitu. Barang-barang yang kami beli itu nggak satu waktu aku shopping langsung begitu, enggak. Itu punya story satu persatu dan takes time untuk aku kumpulin semuanya. Itu makan waktu tahunan gitu. Jadi buat aku pribadi agak lucu. Dan juga kita belinya juga di store-nya langsung, which is itu harganya beda gitu ya. Perlu teman-teman ketahuin bahwa brand yang aku kumpulin itu adalah salah satu investasi kalau kita belinya di toko resminya. Nah sekarang kan banyak reseller. Kalau dari reseller tuh harganya bisa 2 sampai 2 kali lipat gitu. Makanya buat aku kayak ya itu tadi ya, aku menyayangkan banget gitu. Siapa sih oknum yang kayaknya setiap kali video aku tuh diperhatiin banget, lalu dipotong-potong, lalu dibagiin, mungkin di-share ke akun-akun yang tidak bertanggung jawab, dikasih judul yang lain sebagainya gitu. Jadi alhamdulillahnya aku nggak ambil pusing, karena alhamdulillah apa yang mereka bicarakan kan mereka nggak pernah tahu kehidupan aku aslinya kayak apa. Dan aku juga sama Habib bukan raja posting, raja konten yang selalu memposting kehidupan, dan kami masih bisa lah memilah-milih mana yang harus kami posting, mana yang enggak gitu. Jadi apa yang kami beli dan apa yang harus kami keluarkan juga alhamdulillah balance lah, sesuai gitu. Jadi buat aku pribadi gak mau diambil pusing juga. Yang kedua juga kan orang nggak tahu background keluarga aku seperti apa, pekerjaan aku juga seperti apa, keluarga aku juga seperti apa. Jadi gak mau ambil pusing aja sih gitu. Cuman yang kasihan lebih ke kasihan ke Habib aja, karena orang jadinya bawa Habib, istri Habib itu aja sih yang makanya aku selalu minta maaf ke Habib gitu. Habib maaf ya kalau seandainya ke bawah-bawah. Makanya kayak ada beberapa juga teman-teman yang nyelonong ke rumah mertua aku menyayangkan banget, karena buat aku beliau itu sudah sangat mulia. Jangan sampai ikut-ikutan diviralkan dengan hal-hal yang banyak mudorotnya. Cukup menantunya aja nih yang selalu jadi bulan-bulanan. Jadi aku nggak akan pernah ridho dan nggak akan pernah ikhlas kalau keluarga suami aku dikeburatin. Tapi koleksi tas mewah itu dari kamu awal sebelum nikah sama Habib emang udah mengoleksi tas Jadi mewah? gini, aku itu adalah orang yang paling suka, aku kerja dari 2011. Kalau mungkin ya alhamdulillah aku juga punya background keluarga yang berkecukupan. Jadi hasil keringat aku itu memang aku tabung sendiri, dan orang tua aku nggak pernah meminta, bahkan mengatur dan lain sebagainya. Beliau percayakan anaknya untuk memaintain semuanya. Nah, kalau teman-teman tahu dari 2011 sampai 2016 itu aku full kerjanya. Aku inget banget, aku sehari bisa 5 program TV, film, aku bahkan tidur sehari cuma 4 jam. Semua hasil itu aku kumpulin gitu. Dan juga dalam rumah tangga aku dan Habib adalah kita tuh nggak pernah bilang ini uang kamu, ini uang, tapi uang kita gitu. Jadi gimana ya, mungkin Habib ngeliat gitu kayak kok aku nggak pernah belanja. Aku tuh bener-bener orang yang dulunya bener-bener nggak pernah belanja, emang hobinya nabung. Pada saat punya suami ngeliat kok istri saya nggak pernah belanja, nggak pernah beli apapun, baik itu perhiasan, tas dan lain sebagainya. Dari situ Habib memaintain dan menginisiatif untuk membelikan perhiasan, memberikan tas gitu. Karena dia tahu juga mungkin pemasukan dan pengeluarannya. Dan itu tuh nggak langsung dibeliin dari yang dipajang terus Habib beliin langsung, kan ya enggak lah gitu. Itu kayaknya setahun sekali satu gitu ya. Dan itu memang penuh perjuangan untuk ngedapetin itu. Di store aslinya juga penuh perjuangan juga, nggak gampang. Dan kita belinya juga di store aslinya, bukan di reseller. Kalau reseller kan harganya 3 kali lipat. Bisa dicek juga sih di mall-mall di Jakarta kan gitu. Makanya aku bilang kayak orang nggak pernah tahu story-nya kayak apa. Kayak Habib juga setiap subuh juga setiap hari, dan juga kan nggak cuma pekerjaan yang harus kita update di media sosial. Aku juga punya bisnis family yang aku nggak pernah share sama sekali.
alhamdulillah juga orang tua aku menghidupin aku cukup dari sebelum menikah sampai sudah menikah juga. Ketika mama berpulang juga alhamdulillah diberikan warisan yang menurut aku juga lebih dari cukup gitu. Jadi kan aku nggak mungkin ya menceritakan itu semua gara-gara kemarin ada viral kasus orang lain punya uang banyak, hasil apa, tiba-tiba sekarang yang ditanya lagi, oh kamu dapat dari mana gitu. Kayaknya kalau teman-teman yang udah kenal aku dari lama juga, yang tahu babat bibit bobot keluarga aku juga tahu lah gitu. Cuman memang selama ini sebelum aku menikah memang aku orang yang nggak mau belanja sama sekali, orang yang nggak mau ya nabung uang aja. Nah dengan adanya pun aku menerima pemberian, aku pun sharing lah sama suami gitu. Kalau beli barang ini tuh investasi loh, misalnya kita belinya Rp1, kita simpan pun dijual itu bisa malah jadi Rp2 meskipun udah kita pakai gitu. Jadi sesuatu hal yang punya nilai investasi. Kenapa aku mulai berpikiran ada nilai investasinya? Aku punya anak 5 gitu, yang punya masa depannya masih panjang, masih kecil-kecil. Jadi aku lebih memilih membeli sesuatu barang yang memang kalau aku butuh sewaktu-waktu aku jual, bisa aku jual dengan cepat, mudah, dan tidak rugi gitu. Jadi itu aja sih, makanya buat aku agak lucu gitu kalau dibilang lagi istrinya ulama, istrinya Habib dan lain sebagainya. Rasanya aku tidak memfoya-foyakan, aku nggak mubazir gitu ya. Ya itu aja sih, lebih ke mungkin wawasan orang kan berbeda-beda, penilaian orang berbeda-beda, sudut pandang orang berbeda-beda. Makanya sekarang aku jelasin biar nggak jadi salah paham. Apapun yang aku spend, yang kita keluarkan dalam rumah tangga pasti penuh pertimbangan ya, mengingat kami adalah orang tua dengan 5 anak, insya Allah pengen punya lagi gitu. Pasti kita juga pengennya yang berbentuk investasi gitu. Dan semua tuh ya karena pada saat di video udah terkumpul jadi kelihatannya banyak gitu loh. Bukan yang aku tiba-tiba pergi ke store, tiba-tiba aku susun gitu, itu baru agak aneh gitu aja sih. Itu berapa banyak itu pastinya kalau di nominalin itu berapa rupiah nilainya? PR banget ya Mas ya. Nggak pernah kepikiran begitu ya kalau buat aku pribadi. Makanya itu orang kan nggak tahu nih aku nabung dari tahun berapa, dan alhamdulillah kemarin juga aku juga dapat rezeki dari almarhumah mama, dari hak aku waris gitu ya. Jadi kalau orang ngerasa ngeliatin ngeker langsung ngetotalin kayak Mas tadi gitu ya, kesannya banyak. Kami pekerja, aku pekerja, Habib juga pekerja. Selain Habib ulama, Habib itu juga seorang pebisnis sebenarnya yang memang kita nggak mau sharing buat apa gitu, buat apa share. Dan aku memang tipe orang yang menurut aku apa ya, aku tetap memilih privasi keluarga besar aku juga gitu. Jadi ya alhamdulillah kan negara kita juga sekarang udah semakin terang benderang gitu. Ya harapannya apa sih gitu kan, dan aku juga tidak ada pekerjaan dengan pemerintahan, dengan negara, jadi insya Allah gak akan merugikan netizen juga sebagai warga negara Indonesia. Makanya agak sedih sih, termasuk aku ngomongin soal sholat, kayak ya sholat itu kan Allah gak rugi kalau orang gak sholat gitu. Itu pun diviral-viralin. Buat aku kayak benernya aku aja nih sekarang kayaknya harus salah gitu. Kemarin juga sempat ngomong sama Habib gitu ya, kayaknya oknum-oknum netizen yang sudah makin menjamur dan digiring oleh akun-akun gosip yang tidak bertanggung jawab, menjadi budak konten demi viewers, jadi menzolimi orang lain gitu. Yang bisa aku doakan cuman ya mudah-mudahan Allah kasih mereka semua rezeki dari pintu yang lain sehingga tidak lagi menzolimi banyak orang. Semoga juga mereka juga dapat hidayahnya sehingga membuat sesuatu yang diviralkan yang bermanfaat untuk orang banyak gitu. Karena balik lagi aku seorang ibu, seorang istri, aku juga punya keluarga mertua aku yang harus aku hormati gitu. Agak capek juga sebenarnya, cuman orang selalu bilang kayak beda ya istri Habib yang satu ini, ya emang istri Habib yang artis kan baru aku ya, jadi maksudnya pasti beda lah. Aku juga butuh waktu untuk berproses, dan aku juga tidak pernah bilang aku adalah seorang panutan. Aku malah selalu bilang bahwa idola itu jangan artis, karena artis itu juga manusia, banyak salahnya, banyak khilafnya, termasuk diri aku. Aku juga masih fakir ilmu gitu, jadi kayak masih banyak belajar. Jadi buat aku kayak jangan menuntut mentang-mentang aku nikah sama Habib tuh aku harus sempurna gitu.
nggak mungkin bisa. Siapa karput yang tiba-tiba nikah berapa tahun jadi sempurna, ya kayaknya masih jauh lah. Tapi minimal aku mencoba yang terbaik untuk anak-anak aku, keluarga aku, suami aku. Selama suami aku ridho, ya kenapa aku harus ambil pusing.